Tarekoh Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah bersumber dari Rabbul Albab wa Mutiqairah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihissalam sampai pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Rasul sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sampai ke Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, sampai kepada Sayyidina Al-Abidin radhiyallahu anhu. Cucu baginda Rasulullah SAW adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Cicit daripada baginda Rasul adalah Sayyidina Syekh Al-Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Terus Sayyidina Syekh Muhammad Bakir radhiyallahu anhu, Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Syekh Al-Imam Musa Al-Kazim radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Syekh Abi Hasan Ali bin Musa Al-Hidayah radhiyallahu anhu, turun pada Sayyidina Syekh Ma'rufil Kalbi, turun pada Sayyidina Syekh Syiri Syakoti, turun pada Sayyidina Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, turun pada Sayyidina Syekh Abu Bakr Ibni Asyidi radhiyallahu anhu, turun pada Sayyidina Syekh Abdul Wahid Al-Amini radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abu Farad At-Tursi radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abu Hasan Ali bin Yusuf radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abu Syekh Al-Mubarak radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada sallallahu alaihi wasallam. Biarlah Sultan Muawiyah. Kalau ada orang yang menyamakan dirinya dengan Syekh Abdul Qadir dengan baginda Rasul, itu orang tidak waras. Turun pada Syekh Abdul Aziz radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Muhammad Al-Haq radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Syamsuddin radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Syarifuddin radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Nuruddin radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Waliyuddin radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun pada Syekh Isamuddin radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Yahya radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abdul Bakri radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abdul Rahim radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Utsman radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Abdul Fatah radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Muhammad Murad radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Syamsuddin radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Wahab Sambas. Beliau adalah penasihat Kesultanan Sambas. Beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Turun pada Syekh Badr Abdul Karim Lebuyan Tanah Banten di Dimas Sanda Cirebon, Setolah bin Setolah Budi Kadisa Cirebon. Jalur Banten dari Syekh Abdul Karim Lebuyan Tanah Banten di Dimas Sanda turun pada Syekh Tubagus Muhammad Asmawi Cahaya Banten bin Syekh Tubagus Abdurrahman radhiyallahu anhu, turun pada Syekh Kiai Haji Abu Muhammad Hasan Amin Syekh Om Cibulu Cimantu Panggilan Banten bin Dimas Sanda. Beliau itu masih keturunan Pangeran Sunyalaras Cirebon, dari Setolah bin Setolah Budi bin Syekh Abidin bin Pangeran Rusmi bin Syekh Sakidatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, turun kepada Syekh Abdullah Barok bin Raden Muhammad, turun pada Syekh Ahmad Sohibul Wafat Alim Arifin radhiyallahu anhu. Tinggal sanad silsilah ranji Tarekoh Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Wahab Sambas adalah pejuang-pejuang, bukan pejulang-pejulang. Syekh Abdul Karim Lebuyan Tanah Banten di Dimas Sanda, Syekh Wahab bin Syekh Wahab bin Al-Sabir Cirebon, Syekh
Joko semangat kembali bakalan maju lagi dan ada saya kayak Haji Mahdudi, saya kayak Haji Washid, saya kayak Bapak asal Janin Banten dan lain-lain. Berjuang tanpa jasa-jasa para pejuang, tanpa pahlawan, tanpa veteran, nggak ada Republik Indonesia Serikat, nggak ada Republik Indonesia, nggak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi Nusantara adalah bumi perhatikan para wanita, perhatikan para alim ulama dan pejuang, perhatikan para veteran kemerdekaan bangsa. Buminya para raja dan sultan, para datuk, jadi sangat sakral. Bumi Nusantara dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Korwin, malaikat Rahman, dijaga. Jadi begitu Indonesia NKRI ini kalau mau diserang dengan bangsa asing, mau dihancurkan oleh siapapun, maka akan bermunculan para pengamal Toreko bagaikan jamur di musim penghujan. Menurut cerita datuknya ya, Datuk Sultan Saladin, Datuk Abdurrahman. Jadi waktu zaman bertempur dulu, di zaman kolonial penjajah, tentang kita bisa berubah menjadi tawar atau lebah, dapat membunuh opini atau sekutu atau Jepang. Kenapa orang sekarang sudah tidak mampu, mudah mensirik-sirikan tanpa jasa-jasa beliau, nggak mungkin kita bisa hidup tenang seperti sekarang ini. Zaman dulu Pangeran Aryo Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, Jutnya Binjut Murtia, Pangeran Sambernyomo, dan lain-lain bertempur, diberdiri oleh kompeni orang cerdas, nggak mempan. Kenapa dibilang sirik? Kalau para pengamal Toreko dibilang sirik, Rabitoh itu sirik, hanya sudah dia benar. Suruh kiainya yang ngajarin dan ngajarin benar. Karena Rabitoh adalah rukun ihsan. Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fa'akun ilallah. Di dalam Toreko apapun sedunia, para pengamal Toreko pasti Rabitoh kepada guru mursyid. Kenapa? Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Allah. Orang Islam ada 3 rukun. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun ihsan 1 perkara. Apa? Rabitoh. Dalilnya hadis qudsi, kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fa'akun ilallah. Jangan bicara agama kalau kamu tidak tahu pendidikan agama. Jangan bicara agama kalau cuma ngajinya lewat YouTube, lewat sosial media, tidak kepada guru mursyid. Mulutmu harimau. Jangan banyak cakap, jangan banyak bicara. Orang banyak bicara, banyak keplesetnya. Banyak keplesetnya, banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya, neraka kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.